Situ Cisanti, yang terletak di kaki Gunung Wayang, Pangalengan, Kabupaten Bandung, adalah salah satu sumber mata air penting yang menjadi hulu Sungai Citarum. Keindahan alamnya yang asri dan sejuk menjadikan tempat ini tak hanya bernilai ekologis, tapi juga spiritual dan budaya. Mengapa Situ Cisanti harus dirawat? Pertama, sumber air hulu Citarum. Menjaga Situ Cisanti berarti menjaga kelestarian sungai terpenting di Jawa Barat. Citarum Harum itu ada program Citarum Bergetar tahun 2020. Citarum Bergetar selesai di tahun kemarin di era Pak Jokowi, muncul lagi Citarum Harum. Nah, perubahannya sih ada. Apa tuh perubahannya, Pak? Perubahannya Yang nampak pisan. yang nampak untuk program Citarum Harum apa ya? Lebih tertata rapi atau Gimana ya? Ya naiklah 0,5% dari sebelumnya. Karena kalau dibilang selesai kan tidak mungkin, tapi ada lah perubahan. Tapi tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata lah. wah, Seperti itu. Begini ya, cerita Situ Cisanti menurut cerita rakyat dulu ya. Nama Situ Cisanti itu saat yang dianti-anti itu Situ Cisanti. Tapi kalau melihat dari fakta sejarah, ada clippingan koran di salah satu tokoh di kita ya, S2 sejarah itu Pak Ujang. Di sini dulu di zaman kerajaan Galuh pernah mengirim salah satu senopatinya namanya Suku Manik. Dia itu pernah kasih tanda sih sebetulnya, tapi bukan di sini, di sana di Tugu yang sekarang jadi Tugu Pahlawan. Di sana ada canang lah, sejenis canang di sana. Canang itu tempat ibadah orang-orang Hindu, itu sebagai ciri. Tapi sayang batunya diambil oleh sama warga, dipindah ke Lodaya. Nah, itu sebetulnya asli sih tetenger di sini ya. tetengger ciri gitu. Jadi bisa dianggap ciri gitu. Jadi bisa dianggap petik sandi gitu, peninggalan sejarah. Itu sih yang kami sangat sayangkan. Tapi sampai saat ini baik pemerintah dinas pariwisata Enggak. Tapi udah ada upaya untuk mediasi pengembalian batu itu, Pak. Kami bersama Pak Ujang pernah bercerita sama Pak Kades sekarang, bercerita tentang hal itu sambil membawa bukti. Kita bawa clippingan koran tahun 80 kalau nggak salah itu. Jadi kasihkan, ini loh ceritanya. Tapi sampai sekarang enggak sih. Respon kepala desanya gimana, Pak? Ya sih, tapi mungkin banyak pertimbangan lain lah.
banyak kerjaan yang Lebih. paling urgent mungkin. Terus dari dinas Budpar sendiri gimana Pak? Dinas, Udah sampai berita itu ke dinas? kalau orang di Budpar tidak tahu, bodoh gitu saya. Hmm. Karena itu tersimpan, terdokumentasi. Itu sangat disayangkan ya, itu kan Jadi kan kalau itu ada, ya itu bisa salah satu ikon. ikon tempat kunjungan, karena ditambahkan di sini sekarang ada 0 km. Betul. Itu di tahun sekarang, mungkin untuk di zaman kerajaan mungkin ada gitu. Jadi adalah dua tempat, 2-3 kan di sini mah sekarang cuma 0 km sama wisata jarah. Wisata jarah. Memikat pengunjung sekaligus edukasi sejarah. Terus harapan Bapak sendiri terhadap atau kepada instansi terkait yang saat ini mengelola gimana Pak? Kan Bapak pendahulu di sini nih. Bukan pendahulu sih, semua warga Desa Tarumajaya menurut saya semuanya berkontribusi. Karena banyak sih warga Desa Tarumajaya, khususnya petak 73, beliau yang berjuang berjuang mati-matian. Kenapa berjuang mati-matian? Masyarakat yang berada di petak 73 itu dulu menggarap lahan-lahan yang di atas di sini. Itu kan tempat pencahariannya, tempat makannya. Dengan ada program Citarum Bergetar, mereka sadar turun. Biar jadi tahu ya. Dengan adanya mereka turun, otomatis hutan yang dulu era zaman Gus Dur hancur itu bisa kembali hijau sampai sekarang. Dia kalau Citarum Harume itu menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan Citarum Bergetar, nah diperbaiki dengan program Citarum Harume. Jadi yang berkontribusi di sini banyak sih di sini. Termasuk waktu pembangunan situ Cisanti, ini kan dulu bukan seperti ini. Mungkin di pihak-pihak seperti BBWS, BKSDA, Indonesia Power tahu sih ini bentuknya seperti gimana. Jadi dulu ini padat karya kan. Jadi masyarakat yang mengerjakan dibangun ini, dikeruk, dikali sama masyarakat. Nah, yang beratnya itu pakai alat berat di masa program Citarum Bergetar. Jadi menurut hemat saya mah Citarum Bergetar bagus. Terus Citarum Harum bagus. Terus kontribusinya dulu ya kan, kita sebenarnya pernah sounding sih sama dengan pihak USAID Asing ya? pihak asing. Konsultannya pernah datang ke sini, memberikan edukasi, terus bantuan. Tapi kita bergeraknya bukan di sini waktu itu, berfokus penyelamatan, walaupun tidak semuanya selesai, tapi adalah kan waktu itu jumlah ekor kalau nggak salah ya, jumlah sapi di wilayah das airan Sungai Citarum itu 7.000 ekor. Banyak ya. 7.000 ekor itu kalau perharinya 2 kilo berarti 140 juta ton per hari. Ton. 140 juta ton per hari itu kebayang kalau itu mengalir kan semua jatuh ke Sungai Citarum. 140 juta ton per hari. Jadi waduk Saguling itu bukan dari waduk, jadi tempat penampungan kohe ya. Terbesar di dunia, mungkin seperti itu. Nah, dengan bantuan beliau, Kak Kania, terus ada Koko, ada Kang Dodi di sana, kita berupaya sih, tapi teknisnya dibagi 4 ya kalau nggak salah. Ada yang masuk birokrasi, itu mengajak
dan mensosialisasikan gimana birokrasi terkait ikut membantu ya, Ya, ke ikut bupati waktu itu. ke bupati sampai Koko lah kalau nggak salah, bupatinya zaman Pak Obar. Iya. Dan Koko mah orangnya pikasirian gitunya, Nggak ada bupati dimarahin. nggak ada bupati dimarahin. Akhirnya keluar rekomendasi dan bupati itu waktu itu Pak Obar. Saya salut sih ke Pak Obar. Dia langsung bikin program Tindakan. tindakan langsung dengan membuat sepiteng Komunal. sepeteng komunal, ada sepeteng yang individu itu biogas, Bikin biogas. bikin biogas, tapi itu dari pemerintah, bukan dari pihak USAID. Saya waktu itu lebih ke mindset Masyarakat ya. mindset merubah pola pikir masyarakat. Yang eksekusi sebetulnya dari pihak pemerintah. Jadi kita nggak muncul sih di pihak pemerintah, Oh, Nggak ada gitu. nggak ada. Nggak ada Lembaga ya. sosial gitu. Ada lembaga sosial. Jadi kalau proyek dan program itu dipegang sama pemerintah waktu itu. Terus yang kedua waktu itu sosialisasi terhadap warga, termasuk yang dikatakan sama Kang Heri tadi ya, Kang Heri ngumpulin warga, mensosialisasikan gimana komunikasi dengan tokoh. Terus kalau untuk teknis ya kita sedikit sebetulnya. Ya. Kita pernah kerjasama dengan tapi individu, bukan bukan lembaganya. Kita diperkenalkan sama Derut utama Perum Pertamina ya, Ya, Pak Umar Said. Namanya Pak Umar Said. itu. Oleh Pak Umar Said kita dibantu sih sokongan dana untuk pembuatan penampungan pembikinan Gas. Buat Bukan koe tampungan, kohe. koe. kohe. Itu dibikin pupuk organik. Itu sempat jalan, tapi ya dengan berbagai macam Alam waktu itu cuacanya hujan terus. terus udah sih koperasi binanya udah sampai kerjasama sih dengan perusahaan. Ya begitulah cerita Kisah lalu. menarik Pak. Terus harapan Bapak sendiri terkait situ Cisanti saat ini gimana Pak? harapan saya untuk situ Cisanti, saya ini gini ya, untuk pribadi saya ya, karena saya orang sini asli, saya berharap situ Cisanti lebih bagus, tapi saya menginginkan begini ya. Jadi kan Cisanti itu bagi warga sekitar sini salah satu tempat apa ya, menghilangkan stres lah, yang dulu kan kita bisa mancing, kan sekarang nggak bisa. Itu dilarang Ya, atau dilarang dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi gimana sih caranya supaya warga di sini bisa seperti dulu lagi lah. Jadi situ Cisanti itu kalau dulu milik bersama gitu, tapi kan sekarang saya pribadi sih sekarang asing sih, jadi gimana ya, asing di negeri sendiri. Nah, kira-kira itu yang saya rasakan ya. Gitu. Jadi saya bukan bagus, tapi gimana sih situ Cisanti manfaatnya lebih besar lagi. Kan kalau sekarang ya manfaatnya banyak sih, untuk air segala macam, tapi ada yang kurang gitu. Situ Cisanti yang dulu dengan situ Cisanti yang sekarang, kalau dilihat dari bentuk fisik gitu, memang perubahannya bagus, tapi lebih rapi, lebih tertata. Tapi warga di sekitar sininya gitu, jadi asa kurang lah, termasuk saya kok kurang gitu, nggak seperti dulu mah kalau kita jalan ke sini ramai masyarakat, bukan pengunjung luar tapi warga sekitar yang mancing, terus yang ngambil tutut, ngambil impun, ngambil apa aja di sini bisa diambil dari sini gitu. Itu kita jalan segala macam gitu sih. Harapan saya kembalikan lagi lah
itu si Santi rasa memilikinya seperti dulu gitu, jangan seperti sekarang gitu. Sekarang nggak tahu ini milik siapa gitu, bahkan mau masuk sini juga jangankan orang luar, tapi kan orang sini juga sebetulnya kena cas, tapi saya bukan itu, karena itu kan bisa masuk kas desa atau kas apa, tapi ditata lagi lah, mungkin beliau-beliau yang di sana lebih ngerti lah gimana gitu. Siapa? Hatur nuhun. Ini menarik. Mudah-mudahan jadi didengarkan oleh pihak terkait yang menonton di Radar Siliwangi. Hatur nuhun Pak atas Sama-sama. informasinya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percaya sama dia tahu sendirilah Amerika lagi apa keadaannya. Ketika kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Sampai jumpa.